Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di channel ini. Adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6, pelajaran yang ke-7 dengan tema Bersyukurlah Senantiasa di bagian yang pertama. Adik-adik, mari kita dengarkan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Setelah menyimak video pembelajaran tentang bersyukurlah senantiasa, siswa dapat mengemukakan alasan-alasan bersyukur dalam hidup dan dapat menjelaskan cara bersyukur dengan benar. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini mari kita saksikan bersama-sama video dengan judul Anak yang Selalu Bersyukur. Simak baik-baik video ini karena di akhir video akan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan menyaksikan. Suatu ketika seorang yang sangat kaya mengajak anaknya mengunjungi sebuah kampung, dengan tujuan utama memperlihatkan kepada anaknya betapa banyaknya orang yang sangat miskin. Oleh karena itu, anaknya perlu diperkenalkan pada kemiskinan agar kelak ia tidak miskin. Lalu, mereka menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian yang sangat miskin. Pada perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini?" Wah, sangat luar biasa ayah. "Kau lihat kan betapa manusia dapat miskin. Iya ayah. Jadi, pelajaran apa yang dapat kamu ambil?" Saya melihat bahwa kita hanya punya satu anjing. Mereka punya 4. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman dan mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mengimpor lentera-lentera di taman kita dan mereka memiliki bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga pada malam hari. Kita memiliki kanopi sampai ke halaman depan dan mereka memiliki cakrawala secara utuh. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal dan mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita punya pelayan-pelayan untuk melayani kita, tapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli untuk makanan kita, mereka menumbuhkannya sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi. Terima kasih ayah, telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita. Nah, adik-adik, setelah kalian menonton video tadi, mari kita mencoba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bersyukur atas hal apakah anak dalam cerita di atas tadi? Kira-kira apa? Iya, benar. Bersyukur untuk semua hal yang telah dilihatnya di daerah pertanian yang miskin. Jadi mereka pergi ke perkebunan, perkampungan yang miskin
Dan di sana banyak hal yang dia bisa lihat. Sehingga dia sangat bersyukur boleh menikmati pengalaman bersama dengan ayahnya. Yang kedua, mengapa anak itu mengatakan jika mereka ternyata miskin? Ya, benar. Ternyata apa yang mereka punya, apa yang anak itu punya, tidak ada apa-apanya dibanding yang dimiliki orang-orang yang ada di daerah pertanian yang miskin. Ternyata anak ini sadar bahwa apa yang dia miliki itu ternyata tidak melebihi apa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di desa tersebut. Bahkan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di desa lebih banyak yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang ketiga, biasanya atas hal apakah kamu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Ini jawaban terserah kita ya. Ini punya jawaban masing-masing. Contohnya misalkan memiliki orang tua yang sangat mengasihi kita. Kan seperti itu ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendalami cerita dari Alkitab. Kita simak baik-baik cerita Alkitab ini yang terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Kita bisa baca di rumah ya. Nah, Pak Guru akan bercerita tentang kisah ini seperti apa. Ya. Kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 menggambarkan betapa bangsa Israel bersyukur atas kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Lihatlah gambar tentara Firaun yang sedang mengejar bangsa Israel dan ditelan oleh air laut teberau. Bangsa Israel yang saat ini dikejar oleh tentara Firaun merasa tidak berdaya. Mengapa Firaun mengejar orang Israel? Karena Firaun ingin membawa orang Israel kembali menjadi budak mereka di tanah Mesir. Padahal Allah telah menyuruh Musa mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Firaun tidak merelakan bangsa Israel pergi dari Mesir. Ia mengirimkan tentara berkuda untuk mengejar Israel. Akan tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa Firaun. Tentara Firaun tenggelam di laut teberau bersama kuda-kuda mereka. Dari kisah Musa di laut teberau ini, akhirnya Musa dan bangsa Israel bisa luput dari kejaran Firaun karena pertolongan Tuhan. Bayangkanlah jika kamu adalah Musa yang memimpin ribuan orang berjalan di padang gurun menuju suatu tempat. Tentu hal itu tidak mudah dan pasti ada banyak masalah yang harus dihadapi Musa. Memimpin puluhan orang saja sulit karena banyak maunya, apalagi ribuan orang. Kesulitan yang dihadapi Musa memuncak ketika ia bersama dengan umat Israel berusaha lari dari kejaran pasukan Mesir. Mereka terpaksa berhenti di tepi laut teberau. Mereka tidak dapat menyeberangi laut itu begitu saja tanpa bantuan berupa kapal besar yang dapat menyeberangkan mereka semua. Akan tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah hadir dan menolong umatnya dengan membelah laut itu. Allah mendatangkan angin kencang yang membuat laut teberau terbelah hingga ke dasarnya, sehingga umat Israel dapat dengan aman melewatinya menuju ke seberang. Ini adalah peristiwa ajaib dan luar biasa. Allah mampu melakukannya sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah menghendaki. Umat Israel berhasil tiba dengan selamat di seberang, tetapi bahaya belum berakhir. Pasukan Firaun dari Mesir masih terus mengejar mereka. Jika mereka berhasil menangkap umat Israel, tentu perjalanan mereka akan sia-sia. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir dengan kembali menyatukan air laut yang terbelah tersebut. Sehingga pasukan Mesir itu tenggelam bersama dengan kereta dan kuda
yang mereka pakai. Dan kali ini umat Israel benar-benar selamat. Lalu apa yang Musa dan umat Israel lakukan? Mereka bersyukur kepada Allah. Musa dan umat Israel tidak lupa kepada Allah yang telah menolong mereka. Mereka sadar bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Allah, mustahil mereka dapat melewati berbagai rintangan dan hambatan. Semua bisa terjadi karena Allah yang membuatnya dapat berlangsung dengan baik. Musa mengajak orang Israel untuk tidak lupa bersyukur atas pertolongan yang mereka terima dari Tuhan. Saudara perempuan Musa pun mengajak umat menari bersama, memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah melakukan perbuatan besar dan ajaib tersebut. Tentu kamu pun dapat melakukannya. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa kisah ini ya, bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Apa yang tak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Ketika mereka ditolong oleh Tuhan, mereka tak lupa untuk bersyukur, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, di sini ada tugas yang pertama. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa kita perlu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Alasannya apa? Yang kedua, perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu mampu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan dan sesama manusia? Apa yang kita rasakan? Yang ketiga, bagaimana caranya agar kamu dapat terus memiliki kemampuan bersyukur meskipun nanti keadaanmu kadang-kadang baik atau kadang-kadang tidak baik. Mungkin kita dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam penderitaan, dalam penghiburan, atau dalam keadaan yang buruk. Ya, bukan cuma dalam keadaan yang senang. Ya, bagaimana cara kita supaya kita mampu untuk bersyukur dengan keadaan apapun itu? Ya. Tugas yang kedua adalah mari kita menghafal ayat Alkitab berikut ini ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mari kita menghafal bersama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, kita hafal ayat firman Tuhan ini ya. Nah, kita berada di kesimpulan. Musa dan bangsa Israel bersyukur karena Tuhan sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir dan dari kejaran prajurit Firaun. Bersyukur adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya. Seperti dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sumber belajar kita Pak Guru ambil dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
dan buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD, terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, adik-adik, sekian untuk pembahasan kita. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.